Ya ngopi heula Pak. Salami abi mandu acara namanya disuguhan kopi sabaraha tahun habis menjadi penyiar. Oh, mesok itu. Kopi naonnya? Buhun. Kopi buhun. Makanya gitu ku ibu pimpinan nunjuk ke handangnya mah. Luar biasa. Eta nu mahal mah Pak. Tadi teh kapan ini lah sekedapnya Pak satacan ka Pak Yudi ya. Mumpung haneut keneh. Nah, dari dana 34 miliar untuk Kabupaten Sumedang ini tentang bagi hasil, Pak. Ya, bagi hasil namanya. Betul. Bagi hasil cukai rokok dipergunakan untuk apa saja itu, Pak, oleh Kabupaten? Baik, Kang Kris. Jadi memang dana DBH ini secara aturan, secara teknis termasuk dana yang sifatnya spesifik. Istilah spesifik ini memang istilah keuangan itu adalah dana yang diarahkan peruntukannya. Nah, sehingga melalui aturan penggunaan DBH melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 itu telah dibuat proporsional penggunaannya. Ada 3 program yang diarahkan. Dalam hal ini adalah satu untuk kesejahteraan masyarakat, itu proporsionalnya hampir 50%. Yang kedua ada untuk bidang penegakan hukum, itu proporsional 10%, dan untuk kesehatan itu minimal 40%. Di bidang kesejahteraan masyarakat sendiri memang terbagi dua, ada yang sifatnya memang harus kita lakukan. Dalam hal ini kaitan dengan budidaya tembakau, istilahnya peningkatan kualitas bahan baku, ada pembinaan industri, ada pelatihan ketenaga kerjaan. Itu dari 50 itu dibagi 20 jadi 20% untuk di bidang kesejahteraan masyarakat, satu yang sifatnya spesifik ini. Yang kedua ada yang 30%, ini diantaranya untuk bantuan masyarakat. Namun demikian beberapa hal yang kita lakukan memang hari ini di 2025 kita lebih cenderung menggunakan lebih besar di bidang kesehatan. Jadi dari 100, kalau istilah 100% 34 miliar ini kita hampir 65% kita gunakan untuk kesehatan. Maksudnya untuk kesehatan gimana itu Pak? Nah, untuk kesehatan ini ada beberapa hal yang kita bisa bantu. Pertama dari sisi pelayanan kesehatan. Jadi baik itu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, itu bisa salah satu bagian yang tidak yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah untuk kesehatan ibu dan anak. Itu selalu dilakukan. Yang kedua untuk obat. Jadi obat-obatan penggunaan dari DBH salah satunya untuk pengadaan obat yang didistribusikan diantaranya untuk 35 puskesmas dan 1 labkesda. Yang ketiga kita juga digunakan untuk pembangunan sarana prasarana apa saja, diantaranya ada pembangunan puskesmas. Tahun ini kita membangun puskesmas Cimanggung, lalu ada beberapa perbaikan puskesmas, lalu ada juga rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas pembantu di beberapa kecamatan. Jadi itu yang kita arahkan untuk kesehatan. Dan selain itu terdapat juga kaitan dengan Ada ya. Sebentar Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Salam, Ibu sarang saha Ibu? Halo. 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 Ya halo, sarang saha Bu? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Salam Citra. Mangga, silakan Bu Citra. Mangga, silakan. Tidak Halo? Ya, halo. Tidak mendengarkan radio kayaknya. Salam Citra. Sok patarosanana naon Citra? Patarosanana naon Neng Ibu? Halo. Suaranya putus-putus. Oh enggak. Ini Pak mau tanya apa? Iya, halo. Ya, silakan. Nanya. Ini mau tanya tentang apa? Saya kan buka warung ya. Iya. Mangga naon patarosanana buka warung kumaha maksudna? Oh, butuh jualan kayaknya ya. Jualan rokok ilegal kumaha? Diulang. Halo. Ya.
Ya, Ya silakan, pertanyaannya apa? halo. Ya halo, silakan. Nah, saya yang barusan Pak. Ya silakan, Teh Citra. Di loudspeaker ke Apa namanya, saya kan buka warung, Iya, terus banyak sekali sales-sales yang menawarkan rokok gitu. Saya kan masih awam, belum tahu mana rokok yang ilegal, mana yang enggak gitu. Kalau misalkan yang familiar sih saya tahu sebagian, tapi yang ilegal itu saya belum tahu gitu ya. Oke, sudah. yang ilegal itu belum tahu gitu ciri-cirinya itu seperti apa, barangkali Siap. biar saya lebih waspada. Siap. Itu saja Bu Citra. Atur nuhun, mangga. Sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi, tapi diulang juga gak apa-apa. Pak Yudi, untuk membedakan rokok legal dan ilegal, tadi ada Ibu Citra. Lagi ada yang masuk lagi Om. Sekalian. Silakan, mangga. Halo. Wah, Shanghai, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu sareng saha? Cikesik, Cikesik saha hebat. Mama Irma. Oh, Mah Irma. Mangga Mah Irma. Apa aja seperti rokok? Kulan? Apa aja seperti rokok? Apa aja Iya, ya, seperti rokok. seperti rokok? Ya, Kumaha itu teh Ibu Irma teh teh? Apa saja seperti rokok gitu? ya, Aduh, asal liar ke abdin aja. Contohnya seperti apa rokok yang dimaksud dengan Rokok ilegal. Contohnya berenanya punya gitu. Contoh rokok ilegal. Siap, Mbak Irma? ya, Ya, nuhun mangga. ya, yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di waler sakalian Pak aya Ibu Citra sareng Mah Irma kembali menanyakan terkait dengan perbedaan rokok ilegal dan rokok legal. Kemudian rokok ilegal teh kumaha wae cenah gitu. Silakan Pak Yudi. Ya Bu Citra, ya untuk rokok ilegal itu tadi ada 4 ciri ya. Yang pertama polos, kemudian pakai pita cukai palsu yang berbeda dan yang bukan peruntukannya. Tapi yang beredar di masyarakat itu 95% adalah rokok ilegal yang polos. Ya, jadi kita fokus saja ke yang polos Ibu Citra ya. Jadi tidak fokus ada tidak ada cukai. pita cukainya. Jadi Bu Citra fokus kepada apabila ada yang menawarkan rokok ya, apalagi harganya murah, lihat dulu rokoknya ada pita cukainya enggak. Kalau tidak ada pita cukainya itu dipastikan rokok ilegal. Ya, karena tadi saya bilang 95% yang beredar itu adalah mayoritas adalah rokok yang polosan. Nah, Bu Citra harus hati-hati ya Bu ya, nanti kalau Ibu sampai tergiur menjual rokok ilegal itu ada sanksinya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 pasal 56 Undang-Undang Cukai, di mana disitu disebutkan setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini. Nah, rokok polos itu adalah pelanggaran tindak pidana. Jadi nanti bisa dipidana paling sedikit, paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan pidana paling sedikit 3 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Dendanya itu. Dendanya. Bu. Nah, itu hati-hati dengan Bu Citra ya. Walaupun ngejualnya katakanlah hanya sebungkus itu Pak. Ya, Ya. sebungkus pun ya kan, kalau dari pidana ya 1 tahun. Tapi kalau mau dibayar dendanya, sebungkus itu misalnya cukainya tadi ya 18.000 Ya. kali 3. Kali 3. Ya itu dendanya. Pita cukai teh Bu Citra ini yang rata-rata di bungkusnya teh di laluhur geuningan Bu, pas pamukaan tak aya nu mulawit kita tan puter-puter gitu. Saya ada teu ciri gambar nanya aduh di video. Dan tadi ada satu lagi Pak ya, Ya. Apa saja sih contoh rokoknya gitu kan. Ya. Sebenarnya banyak merek tuh, banyak sekali merek. Ada yang ya mereknya ada yang dipleset-plesetin dari Ya. merek yang resmi, tapi kita fokus saja kepada rokok yang polos. Maksudnya apapun mereknya, kalau tidak ada pita cukai
itu dipastikan rokok ilegal. Sudah itu saja. Maksudna polos teh anu teu nganggo pita cukai gitu ya. Polos tidak pakai pita cukai. Tapi tetap dibungkus. Tapi bungkus Pak Yudi ada ini juga ya, ada semacam indikasi juga ya. Artinya kalau sales-sales ini, kalau biasanya yang pernah kita lihat dengan teman-teman Pol PP di lapangan, sales-sales yang mengedarkan rokok ilegal itu biasanya pasti satu pakai motor, jarang yang pakai mobil. Ya. Kan itu yang resmi biasanya yang gede-gede gitu. Yang kedua, memang dia tidak menawarkan secara terbuka, ya lebih pada halus gitu ya, bisik-bisik, bisik-bisik seperti itu. Nah itu juga memang akhirnya harus lihat-hati lah, karena biasanya kalau untuk warung-warung di masyarakat itu yang datang itu kan banyak yang ampas itu. Nah biasanya itu di antaranya yang sales-salesnya itu pakai motor tapi ya tertutup gitu, nggak buka dia, misalkan ada orang di warung itu lalu dia buka nih ada produk baru dan yang lain enggak, tapi biasanya dia cari posisi di saat orang lain di warung itu sepi. Itu modusnya seperti itu, modus yang kita pernah lakukan dengan teman-teman Pol PP dalam konteks pemberantasan cukai ilegal. Kemudian kembali ke Pak Yudi lagi nih, dampak dari rokok ilegal itu seperti apa, Pak? Kalau dari sisi bea cukai itu kan terkait fiskalnya Pak ya, keuangannya. Jadi bea cukai ditargetkan setahun itu 244 triliun. Jadi bukan urusan kesehatannya ya, kesehatannya pakai Menteri Kesehatan itu ya. Harusnya ada dari Dinkes nih. Biar ramai Pak Dinkes. Ramai pas ya, Mas. Jadi dari sisi fiskalnya, rokok ilegal itu kan tidak berpita cukai, akhirnya tidak bayar pajak. Karena tidak bayar pajak berarti menggerogoti penerimaan negara. Istilahnya negara mencari uang untuk siapa sih uang itu negara? Penerimaan itu kan untuk kita juga, untuk masyarakat. Ya. Dikembalikan dalam bentuk tadi ya, bisa ke dalam infrastruktur, misalnya jalan, sekolah, bangun jembatan dan lain sebagainya. Kesehatan udah pasti gitu kan. Kemudian juga untuk bantuan langsung tunai gitu kan, subsidi gas, subsidi minyak, bensin dan lain sebagainya. Itu kan dari penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara itu adalah dari cukai yang dibayarkan oleh masyarakat melalui beli rokok yang legal. Nah, kalau rokok ilegal nggak ada cukainya, pertama ya dampaknya ke keuangan negara pasti menggerogoti. Akhirnya target nggak tercapai, negara nggak punya uang nih untuk membiayai pembangunan atau buat masyarakat. Kedua, buat masyarakat sendiri yang mengkonsumsi rokok ilegal itu, ya rokok memang tidak sehat. Tapi rokok ilegal jauh lebih tidak sehat. Kenapa? Karena untuk rokok yang legal itu melalui uji lab terkait dengan kadar nikotin dan tarnya. Jadi kita bisa memilih, ya Kang ya. Mungkin Pak Denny yang merokok bisa memilih nih, saya mau merokok apa? Rokok yang tarnya rendah atau rokok yang nikotinnya rendah. Misalnya nih, wah saya pakai rokok ini, kenapa rokok ini saya pakai saya hisap? Karena nikotinnya hanya 2 mg. Saya beli yang itu deh, gitu kan. Nah kalau yang rokok ilegal itu yang tertera di dalam bungkusnya itu tidak terjamin berapa nikotinnya, berapa tarnya. Itu kan jatuh yang berbahaya kan. Terlebih lagi dalam bahan-bahannya itu tembakonya apakah memenuhi syarat untuk food grade, dalam arti lebih aman untuk dikonsumsi manusia dibandingkan yang misalnya bahan-bahan kimia yang bahan-bahan pencampur yang dalam tembakonya itu bukan untuk food grade tapi misalnya untuk industrial. Nah, itu kan lebih berbahaya lagi. Itu yang dampak yang paling nyata rokok ilegal itu Pak. Jadi dari sisi penerimaan dan juga dari sisi tadi kesehatan. Kemudian Pak Yudi, walaupun ini sebetulnya yang berhak menjawabnya bukan Pak Yudi tapi perusahaannya. Tapi setidaknya Pak Yudi mungkin sempat nanya-nanya atau dapat informasi dari yang lain. Dengan semakin maraknya rokok ilegal, apakah juga sangat berdampak terhadap perusahaan-perusahaan rokok resmi, Pak? Sudah pasti, Pak. Sudah pasti. Ini teman-teman di Kabupaten Sumedang yang memproduksi mole ya, tembakau iris itu kan, tembakau etis. Itu kan akhirnya karena rokok ilegal murah dan tinggal langsung hisap, nggak usah ngelinting dulu, ya kan, beralih ke rokok ilegal. Akhirnya penjualan dari teman-teman TIS ini akhirnya menurun gitu kan. Walaupun sekarang memang teman-teman di yang produsen TIS ini, pabrik TIS yang di Sumedang ini sudah mulai
kreatif ya, Pak. Bakonya itu rasanya udah macam-macam lah sekarang, sama dengan vape lah itu. Ada yang buah-buahan atau pakai mint dan lain sebagainya. Tapi dari sisi umum secara nasional itu menurun karena digempur oleh dihantam oleh rokok-rokok ilegal ini gitu kan. Itu yang ke produksi yang terutama yang teman-teman yang di tembakau ini, Pak. Pertanyaan terakhir untuk Bea Cukai ini. Sosialisasi gencar Pak, operasi juga terus-terusan dilakukan. Tapi dari pantauan saya ya, yang mungkin pantauannya agak lokal, tapi juga informasi dari medsos dari yang lain, ternyata makin hari makin banyak gitu Pak, yang memproduksi, yang menjual rokok ilegal. Masalahnya apa ini Pak? Kok negara sepertinya kalah sama pencuri-pencuri itu Pak? Kalah sama yang Produksi. Kendalanya itu memang ada kita tantangan tersendiri Pak ya. Yeah. Pertama adalah terkait dengan yang klasik lah ya. Ya. Sumber daya manusia. Ya kan? SDM kita yang masih kurang untuk melakukan penindakan gitu kan, satu. Yang kedua adalah kalau dari kenapa maraknya rokok ilegal, dari sisi kami di Kementerian Keuangan itu karena cukai kan semakin naik Pak. Oh, harga cukai Ya, tahun ini memang turun. Tetap tahun ini. Ya. Tapi dari tahun-tahun yang sebelumnya itu kan naik. Nah, Semakin naik akhirnya harga rokok kan semakin terutama yang ngerti kan Bu? Suaranya. yang filter itu harganya jadi tinggi Pak. Iya. Ya kan orang beralih ke rokok yang murah. Ya. Rokok murah itu yang ada di pasaran, rokok ilegal Yeah. yang dibeli. Nah itu juga jadi hambatan juga karena dari sisi masyarakat merokoknya pengen tidak bisa dihentikan, Ya. tapi daya beli kurang. Ya daya beli kurang akhirnya beralih ke rokok ilegal. Nah di situ ada pasar, berarti ada yang supply. Nah Bea Cukai dengan yang lainnya, terutama dengan teman-teman di pemerintah daerah dengan Satpol PP, kita tidak henti-hentinya gencar melakukan operasi bersama. Tahun ini minimal 12 kali. Kalau tahun-tahun sebelumnya 6 kali nggak apa-apa. Kalau sekarang minimal 12 kali. Tapi di Sumedang ini sudah dianggarkan 36 kali kita akan operasi bersama untuk rokok ilegal. Ini ada pertanyaan. Untuk memberantas rokok ilegal. Tuh jadi pohon. Mungkin nggak Pak Yudi ada oknum di belakangnya nih Pak? Biasanya kalau di lahan-lahan basah seperti itu selalu ada oknum Pak. Oknum penegak hukum, oknum sana, oknum sini. Mungkin saja itu ada oknumnya Pak. Di mana-mana ya, saya kira tidak ada yang oknum. Sebetulnya saya tahu Pak jawabannya, tapi kan saya pura-pura tidak tahu mewakili pendengar. Betul. Dari hasil pengalaman kami beroperasi Pak ya. Ya tidak menutup kemungkinan ya itu ada ya kan pasti, tapi kan kita harus berhusnudzon bahwa Jangan husnudzon Pak ini Pak, jangan Pak. Jangan Pak. enggak gini Pak, maksudnya gini. Baru si Ujon ini. Maksudnya kita banyak yang lebih yang orang-orang baik daripada orang-orang yang oknum-oknum itu. Oh iya. Ya, pasti banyak yang Amin. Ini ada pertanyaan dari Ya. Bu Neni. Oh, Bangga. Lanjut Pak. Nah, dari hasil pengalaman kita di lapangan, ya kita melakukan, makanya kita mitigasi. Wah, ini takutnya ada oknum-oknum tertentu yang membekengi, gitu kan. Baik itu dari Bea Cukai sendiri ataupun dari aparat penegak hukum lainnya, kita menggandeng dari bagian kepatuhan internal ataupun istilahnya ke penegakan hukum yang di internalnya Pak. Misalnya kita gandeng dengan teman-teman di polisi militer, kita gandeng propos, ya kan. Di Bea Cukai sendiri sama, kita nanya kepatuhan internal, kita operasi pun dengan kepatuhan internal dilibatkan. Ini biar nyambung dengan pertanyaan saya Pak. Kenapa industri rokok ilegal itu sulit diberantas? Pertanyaan ini dari Ibu Neni Cikole. Jawabannya gitu tadi atau saudara-saudara. Mengapa itu Pak? Sulit diberantas 100% ya. Atau mungkin mobile Pak? Ya, betul. Tadinya di Cimalaka pindah ke mana gitu. Ya.
produksinya. Jadi kemarin itu ada saya masukan dari teman-teman BNN, ya itu masukan yang sangat berharga, ya saya sampaikan ke pimpinan juga. Jadi selama ini penegakan hukum di bea cukai itu tadi kan 1 sampai 5 tahun. Iya. Misalnya ada seseorang yang memproduksi rokok ilegal, saya daripada nggak apa-apa saya dipenjara 1 tahun atau 2 tahun, ya kan? Nggak apa-apa, tapi besok saya itu lagi, akhirnya nggak kapok-kapok gitu kan. Nah harusnya diarahkan ke TPPU, ya pencucian uang gitu. Oh iya. Jadi semua yang berhubungan dengan yang bersangkutan itu bisa kita Proses hukum. proses hukum semuanya gitu. Iya. Nah ini enggak, akhirnya anaknya buka baru atau saudaranya buka baru. Nah itu yang satu ditutup, satu buka. Jadi tidak membuat jerah Pak ya? Tidak membuat jerah. Rendah mungkin hukumannya? Ya itu Pak, 1 sampai 5 tahun. Nah, coba kalau hukumannya hukuman mati, wah Pak. Oh iya. Nah ini yang menjadi masukan buat Nanti saya telepon Pak Presiden sekarang. Coba kalau hukuman mati gitu kan sudah selesai kan? Oh, selesai ya. Publik, ya. Ini tidak. Nah itu yang satu kendalanya di situ dari sisi penegakan hukumnya, karena efek jerahnya masih kurang. Katakanlah saya sudah dapat 100 miliar Pak. Dikurung hanya 1 sampai 5. Masih banyak sisanya Pak. Nah, Jadi itu Pak, itu yang masukan dari teman-teman BNN. TPPU saja. Nah itu masukannya bagus ya. Jadi kalau narkoba kan langsung ke TPPU Pak. ini kenapa tuh tidak Pak ya? Belum Pak, belum. Nanti kita coba di undang-undang cukainya memang masih seperti itu. Mungkin harus nanti kita mungkin ke depan bisa ya, direvisi nanti. karena di Undang-Undang Kesehatan hari ini untuk tembakau itu disetarakan dengan Zat aditif, narkoba. ya, Iya. zat aditif. Kemudian untuk Pak Denny terakhir ini, target tahun depan Pak ada target yang sekarang kan 34 miliar kurang lebih. Ya. Apakah tahun depan 100 miliar Pak target Kabupaten Sumedang bagi hasil? Memang ini satu pertanyaan yang sangat menarik ya, Yeah. dan ini sering dijadikan satu pembahasan bareng-bareng termasuk dengan pimpinan yang terhormat DPRD Kabupaten Sumedang. Bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui dana bagi hasil ini. Secara proses tentunya kita akan mempertahankan dari sisi kondisi atau dasar pembagi DBH ini. Salah satunya bagaimana kita mempertahankan produksi tembakau tetap bertahan. Karena mau tidak mau produksi ini bertahan, otomatis secara angka kita bisa mempertahankan dan minimal pendapatan kita masih di angka yang sama. Yang kedua, selain dari sisi bagaimana budidaya tembakau ini dikuatkan supaya produksi kita bisa bertahan, yang kedua kita juga mencoba para pengusaha tembakau di Kabupaten Sumedang, kita juga melakukan koordinasi, komunikasi bagaimana mereka bisa produksi mereka harus tetap bertahan, walaupun dengan persaingan yang tadi ya, adanya rokok ilegal, apakah berpengaruh terhadap mereka? Ada dua sisi untuk mereka dalam hal ini. Satu sisi mungkin peluang. Kenapa peluang? Di saat rokok-rokok mahal, banyak juga masyarakat yang bergeser ke tembakau iris. Artinya dia rokok yang dilinting lebih murah gitu kan. Gitu. Tapi di sisi lain juga memang saingan, karena ternyata produk-produk rokok nasional yang udah resmi atau yang legal seperti Gudang Garam, lalu di Samsu atau apalah ya jenis-jenisnya itu, mereka saat ini juga kan tetap membuat produk-produk varian mereka dengan harga yang sebetulnya terjangkau, harga-harga yang terjangkau, jadi bersaing dengan toko ilegal. Sehingga menarik sekali tadi pertanyaan yang di awal, kenapa ini rokok ilegal itu kok marak banget gitu ya. Nah ternyata kalau dari secara struktur pengeluaran ekonomi di masyarakat, Kang Kris ya, mungkin salah satu penyebabnya itu karena memang masyarakat Indonesia itu banyak perokok gitu. Itu yang menjadi masalah. Karena di dalam pengeluaran per kapita di analisis dari teman-teman Bapeda, ternyata pengeluaran untuk rokok itu nomor 2 Pak. Dibanding untuk kegiatan yang lain gitu. Beli beras ya. Iya, ada hitungan ke situ. Sehingga berarti demikian memang karena pangsa pasarnya cukup besar, ya semarak lah dengan hal yang tadi. Nah, kaitan dengan tadi ada sedikit kaitan dengan kesehatan ya, menarik Pak Bang Kris ya. Kesehatan ini ya bertolak belakang dengan apa yang istilah tembakau. Buktinya ya sekarang di Undang-Undang Kesehatan udah dinyatakan bahwa
tembakau ini sebagai salah satu unsur yang bisa disetarakan dengan narkoba. Sehingga ini pun yang menjadi debat tebal dengan teman-teman para pelaku usaha. Di satu sisi target cukai tembakau ini dinaikkan, di sisi lain secara aturan regulasi seolah-olah membunuh gitu. Tapi di manfaat dari sisi, kembali pertanyaan awal kali waktu tadi awal, bahwa untuk kesehatan ini memang pada akhirnya DBH ini salah satunya diantaranya kaitan dengan kesehatan ini. Ya sebagai upaya, kalau di perusahaan itu ada semacam CSR ya. Nah ini juga satu upaya bagaimana tanggung jawab sosial terhadap dari tembakau untuk masyarakat. Ini juga ada salah satunya ke situ. Baik, Pak Denny, Pak Yudi sudah di ujung pertemuan. Karena saya hari ini hari Jumat, saya kebagian jadi penceramah di masjid di sana. Mau percaya? Silakan Pak Denny dulu ya, closing statement mengakhiri pertemuan, kita lanjut ke Pak Yudi nanti, silakan. Baik, bagi warga masyarakat Kabupaten Sumedang, tentunya dengan banyaknya beredar rokok ilegal di wilayah Kabupaten Sumedang, walaupun kita bukan sebagai pembuat, tapi sebagai objek pemasaran, tentunya kami berharap masyarakat Kabupaten Sumedang bisa memilih mana yang lebih bisa bermanfaat, walaupun rokok ini memang tetap yang dari kesehatan itu tidak tidak sehat, tapi bagi yang masih termasuk ahli hisap untuk merokok, pilihlah rokok yang legal karena ini akan banyak manfaatnya. Salah satunya adalah manfaatnya bagi daya dukung pembangunan secara nasional, termasuk di dalamnya adalah daya dukung pembangunan di Kabupaten Sumedang. Baik, terima kasih Pak Denny. Kemudian Pak Yudi, closing statement. Ya, buat sahabat Jusan dimanapun berada, saya sapa dengan Pak Denny, kalau merokok ya rokok yang legal. Karena buat buat kita semua yang merokok legal itu berarti dia sebagai pahlawan penerimaan negara. Ya, makanya di hari Jumat pahlawan, ya, di hari Jumat yang berkah ini, ya kalau sahabat Jusan membeli rokok, di situ kan ada cukai, ada pajaknya. Niatkan untuk sedekah, kan? Karena cukai itu nanti dikembalikan ke masyarakat juga, gitu kan, ke tetangga kita yang tidak mampu dalam bentuk BLT dan lain sebagainya, kan. Nah, untuk yang rokok ilegal, pertama udah tidak sehat, tambah tidak sehat. Kedua, kita menyebutnya dia pengkhianat negara. Karena apa? Rokok ilegal itu menggerogoti penerimaan negara. Istilahnya harusnya ada uang untuk belanja, beli untuk pembangunan atau untuk apapun. Akhirnya karena rokok ilegal berkurang. Nah itu disebut juga pengkhianat negara. Dan bagi perokok yang rokok ilegal, kita doakan semoga sehat-sehat selalu, gitu kan. Karena banyak yang mendoakan juga, gitu kan, hasil dari cukainya itu kan buat kita juga. Tapi yang rokok ilegal, ya kebalikannya batikan itu. Itu aja Pak, terima kasih. Baik Pak Yudi, mudah-mudahan saya juga menjadi moderator, menjadi pahlawan moderator gempur rokok ilegal. Bapak juga pahlawan ini, pahlawan yang terus mensosialisasikan gempur rokok ilegal. Pak Yudi Irawan, kasih penyuluhan dan pelayanan informasi Bea Cukai. Terima kasih kehadirannya di studio. Pak Denny Kuswaya, Kasubag Pendayagunaan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumedang, haturun kasubinganana. Sami-sami. Jadi bahasa barangkali di urang. Mudah-mudahan sering-seringnya. Mungkin jangan bosan. Insya Allah mau bosan. Hatur nuhun bapak-bapak kasubinganan di studio. Semoga diskusi kita walaupun singkat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi perbincangan kami sahabat Yusat dengan kedua narasumber obsesi gempur rokok ilegal. Hatur nuhun kasadayana, hapunten dina sabudaya ning kakirangan kalepatan simkuring pun Krishna. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah rampes. Stop.